Kenapa investasi terbaik adalah peningkatan mutu pendidikan bukan MBG? Topik ini saya angkat karena saat ini pendidikan menjadi salah satu isu yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Di tengah banyaknya program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya merasa perlu membahas apakah program-program tersebut benar-benar menyelesaikan akar masalah atau hanya menjadi solusi sementara. Melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bahwa pendidikan sebenarnya memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap masa depan negara dibandingkan bantuan yang sifatnya jangka pendek. Karena ketika kualitas pendidikan meningkat, maka kualitas sumber daya juga akan meningkat. Dan hal itu akan berdampak langsung pada ekonomi sosial hingga kemajuan bangsa secara keseluruhan. Sebelum masuk pada topik utama, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Aulia Masita dengan NIM 240 131 60538 dari offering A3G pada mata kuliah Kebijakan Pendidikan dan Pembuatan Keputusan. Saat ini, negara mampu menggelontorkan dana yang sangat besar untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Namun di sisi lain, masih banyak sekolah yang kondisinya belum layak, fasilitas pendidikan kurang memadai, guru honorer mendapatkan gaji rendah, dan kualitas pendidikan antar daerah sangat timpang. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah prioritas pembangunan saat ini sudah benar-benar menyentuh akar persoalan pendidikan? Masalah utama pendidikan di Indonesia bukan hanya soal kebutuhan makan siswa, tetapi juga tentang kualitas sistem pendidikan itu sendiri. Karena walaupun siswa mendapatkan makan gratis, jika kualitas gurunya rendah, fasilitas sekolah buruk, dan akses pendidikan tidak merata, maka hasil pendidikan tetap belum maksimal. Selain itu, pendidikan bukan hanya berbicara tentang kondisi hari ini, tetapi tentang bagaimana mempersiapkan generasi masa depan agar mampu bersaing di dunia kerja dan menghadapi perkembangan zaman. Kalau kita melihat negara-negara maju, hampir semua memiliki satu kesamaan, yaitu kualitas pendidikannya yang tinggi. Negara maju selalu didukung oleh guru yang kompeten, budaya literasi yang baik, perkembangan riset dan inovasi, kemampuan berpikir kritis, serta akses pendidikan yang merata. Hal-hal tersebut membuat masyarakat mereka mampu menciptakan inovasi, teknologi, dan perkembangan ekonomi yang lebih maju. Sebaliknya, jika mutu pendidikan rendah, maka dampaknya akan sangat besar, seperti anak-anak sulit bersaing di dunia kerja, produktivitas nasional menjadi stagnan, inovasi menjadi lemah, serta kesenjangan sosial semakin tinggi. Artinya, pendidikan bukan hanya soal belajar di kelas, tetapi juga menentukan kualitas kehidupan masyarakat di masa depan. Dengan pendidikan yang baik, maka kualitas ekonomi, kesehatan, bahkan kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat. Karena itu, investasi terbesar suatu negara seharusnya difokuskan pada pembangunan kualitas manusia melalui pendidikan. Masalah utama yang terjadi di Indonesia saat ini adalah masih banyak guru yang kekurangan kompetensi karena pelatihan yang belum merata. Selain itu, fasilitas sekolah di beberapa daerah juga masih kurang memadai, seperti ruang kelas rusak, laboratorium terbatas, hingga akses internet yang buruk. Literasi dan numerasi siswa di Indonesia juga masih tergolong rendah dibanding beberapa negara lain. Kemudian, masih ada ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Masalah lainnya adalah kurikulum yang terkadang kurang relevan dengan kebutuhan dunia modern, serta beban administratif guru yang terlalu banyak sehingga waktu untuk fokus mengajar menjadi berkurang. Dalam kondisi seperti ini, siswa sebenarnya tidak gagal karena tidak mendapatkan makan siang gratis, tetapi karena kualitas pembelajaran mereka masih kurang maksimal. Banyak siswa yang minim pendampingan belajar dan beberapa di lingkungan pendidikan yang kurang mendukung perkembangan mereka. Jadi, yang perlu diperbaiki bukan hanya kebutuhan sesaat, tetapi sistem pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, MBG atau makan bergizi gratis, rentan masalah implementasi. Mengapa? Karena program MBG memang memiliki tujuan baik, yaitu membantu pemenuhan gizi siswa. Namun dalam praktiknya, program berskala nasional seperti ini memiliki tantangan yang besar. Distribusi makanan harian membutuhkan sistem logistik yang rumit, mulai dari pengadaan bahan makanan, proses memasak, distribusi ke sekolah, hingga pengawasan kualitas makanan.
Beberapa kasus bahkan sudah muncul, seperti keracunan massal, makanan basi, markup harga, hingga masalah pengawasan dan potensi penyimpangan anggaran. Semakin besar proyek distribusi yang dilakukan, maka semakin besar pula potensi kebocoran dan masalah implementasinya. Karena itu, melihat bahwa program seperti ini memerlukan pengawasan yang sangat ketat agar tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat. Selanjutnya, MBG lebih berfokus pada bantuan jangka pendek melalui distribusi makanan. Manfaatnya memang bisa dirasakan secara langsung, tetapi sifatnya sementara dan membutuhkan biaya operasional yang sangat besar setiap hari. Sedangkan, peningkatan mutu pendidikan memberikan dampak jangka panjang yang lebih stabil dan dapat diukur. Contohnya, seperti peningkatan kompetensi guru, digitalisasi sekolah, perbaikan fasilitas belajar, reformasi pembelajaran, dan peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh. Jika pendidikan diperbaiki, maka dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang karena menghasilkan generasi yang lebih cerdas, kreatif, dan mandiri. Jika mutu pendidikan meningkat, maka peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik juga meningkat. Ketika masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang baik, maka kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan gizi keluarga, juga akan meningkat secara alami. Artinya, pendidikan sebenarnya dapat membantu menyelesaikan masalah ekonomi dan gizi secara lebih mendasar, bukan hanya sementara. Selain itu, pendidikan juga membantu seseorang memiliki pola pikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan keterampilan untuk menghadapi tantangan masa depan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa negara maju tidak dibangun hanya dengan memberikan makan gratis, tapi dengan membangun manusia yang cerdas, kritis, kreatif, dan mampu membangun dirinya sendiri. Program bantuan seperti MBG memang bisa membantu dalam jangka pendek, tetapi peningkatan mutu pendidikan tetap harus menjadi prioritas utama karena pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Jika kualitas pendidikan meningkat, maka kualitas sumber daya manusia juga meningkat. Pada akhirnya akan bertampak pada kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan masa depan negara. Terima kasih.